Bapak Ibu umat bisa lihat kami. Kalau bisa lihat kami berarti kameranya berjalan dengan baik. Yang namanya teknis tuh selalu jadi kejutan Iya, di betul. setiap proses syuting ya. Mudah-mudahan ini bisa lihat kami berdua di sini. Ya. Gak apa-apa yang di depan kami sih nggak perlu dilihat dulu karena beliau nanti punya angle kamera sendiri. Dan katanya angle-nya harus dari sebelah kiri. Benar, karena ini kirigenik. Kiri sini. Kalau dari kiri bagus. Tahu buktinya kenapa coba? Kenapa? Buktinya adalah headphone aja kiri jenik coy. Kebalik. Kita kebalik. Balik ya. Yang kiri mau? Yang kirinya ke dalam kebalik. ini gini. Nah, ini. Ya, Kiri balikin. siapa nih? Kebalik. Kirinya Pak Sur. Kirinya Gini. Pak Sur. Kiri saya gini. Nah. Pantas gue kira. Dan yang ada kabelnya di kiri mau. Yang ada kabelnya di kiri. Yang Putar, ini ya? putar Yes. balik. Nah, berarti belum apa-apa aja kita udah Sri Mulat. Nggak tahu. Bagian ini diedit bisa nggak? Di sini non edit, non edit. iya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan part of the show, ya kan? Betul. Dan kita mau kembali ke masa sekolah minggu dulu. Buat lagu pembuka kita mau nyanyiin lagu sekolah minggu yang terkenal banget lagu ini. Ikutin Ya. nyanyiannya. Intro. Hati-hati gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan Matamu. Sony. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. matamu. Cak. Hati-hati gunakan mulutmu. Waduh. Hati-hati gunakan mulutmu. Becek. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Waduh gue. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bener kan? Iya. Kalau nggak hati-hati gunain kaki lu, Son. Keinjak. Aduh. ini. Lagu sekolah minggu itu terkenal banget ya waktu Betul. sekolah minggu. Iya, dan apalagi semakin spesial kalau Ya. sekolah minggunya hari Sabtu. Aduh aneh. Bisa sebentar, Iya. mau ngelap sebentar takutnya basah nih. Gantian. Aduh. Ada Pastor Sam. Oh ya. Nih Sorry ya yang- tadi saya lama tune in ya karena kan udah lama nih. Udah lama. Jadi ya, mau menyesuaikan dulu Frekuensi. gitu. Banyak yang pengen Pastor Samong lagi, makanya kita undang. Ini jadwalnya pun supaya saya dikerjain nih. Justru biar hostnya di-kick katanya gitu. iya, sehat Pastor Samong. Amin, sehat-sehat. Aduh, Gitu. lama nggak. Sibuk apa sih sekarang seorang Pastor Samong nih di Ini ya kemarin syukur kepada Allah bersempatan nonton apa Piala Dunia? Garuda Muda di Qatar. Oh iya, Garuda Muda. Serius? Ya, Piala apa itu? orang lain maksudnya. Saya di layar datar. Makanya kan belum selesai tadi Iya, udah iya, dipotong. Iya, benar-benar. Gitu. Mendukunglah dengan para frater gitu ya di rumah Sultan Agung. Gitu ya. Jadi Sultan Kesibukan Agung. masih mengawasi para frater nih. Para frater kerja seperti biasa di Van der Venter, Salib Suci, kerja di Kuskupan gitu, sama di mana Sultan Agung. Sibuk Banyak banget ya, Mo, jobnya ya. Bukan job. Oh iya, Kewajiban. Memang kewajibannya bener. Pelayanan. Kalau kami kan sebagai MC biasanya Wah, seringkali aduh banyak Tapi jobnya lebih gitu. sibuk tuh kalau saya turun naik tuh. Tangga sini kelihatan banyak sekali tamunya nih rumah Noni. Oh iya. Iya. Banyak tapi belum ada Pastor Samongnya tetap. Tadi saya ketemu tadi tuh Ibu Anas tadi tuh. Oh Adiknya iya, ya? bukan adiknya, bukan adik kelas Nodi. Kebetulan waktu itu Iya. kami jadi kakak pembimbing lah. Iya. Waktu Betul. pramuka. Waktu ospek. Pramuka, betul. Itu sebelum 2 hari sebelum VOC datang. Iya, Ibu Anas saya udah senior Iya. apa? Udah Kalau senior, berdua, iya benar ya. Kita emang disamarkan usiamu Iya. untuk kenyamanan kita mau. Cuman minimal lah ya, kalau kita kan usia bertambah. Iya. Kalau Romo Samong kan usia udah nggak bertambah nih. Iya. Tetap segitu aja usianya. Bener. Uban doang bertambah. Iya. Sebanyak Ini tadinya- doa umat Nah. untuk Romo. Gitu ya Saya kan? mau potong tadi demi rumah Noni tapi Mantap. nggak keburu waktunya udahlah. Oh, Nah, jadi iya, aja iya. natural apa adanya. Iya, banyak yang menyarankan Romo di itu aja di apa?
Top Lady. Pakai Top Lady. Bukan apa itu namanya satu lagi. apa itu? Tanco. Tanco minyak rambut. Minyak rambut ya. Hitamin, wah saya bilang enggak lah, real aja, Natural aja. natural aja. Kan kalau gini ya lihat nanti ya. Rambut sudah agak putih. Brewokin mau biar kayak Musa. Waduh. Kayak film Moses di Netflix. Nanti Iya. saya bikinin tongkat lah. Mau Tongkat. saya bikinin nanti Tuh, tongkatnya. soalnya Tongkat kayu tuh harus kuat. tongkat tuh. kayu. Soalnya kan ini lihat nih, di sini udah ada 2 batu Betul. yang isinya adalah 10 perintah Allah. Dan ini dengan segala kekuatan dipahat oleh Kristo. Iya, pahat digital. Waduh, gila, keren ya. Dan Gitu. sekarang tuh di Netflix ya, kan lagi ada filmnya ya, Mo. Ya, Rama Ada. nonton film apa tuh, Testament. Testament. Moses, the Stories of Moses ya. The Stories of Moses. Singkat, cuma 3 episode. Tapi Romo udah nonton semua. Udah. Menurut Romo mewakili nggak sih kisah Musa dalam Keluaran berarti? Ya, mewakili tapi nggak semuanya. Itu kan karena 3 episode ya. Paling-paling satu episode 1 jam sekian menit gitu ya. Tapi nggak semuanya. Tapi kan diambil beberapa potongan dari kitab suci lalu di sana. Kemudian setiap ada reka adegan gitu, lalu ada orang yang berkomentar. Baik dari Kayak gereja. agak dokumenternya maksudnya. Yes, dokumenter. Semi dokumenter. Yes, semi Mo, dokumenter. tapi menurut Romo itu memang taken from Bible ya, Mo, film Iya. itu. Jadi artinya memang itu film versi umat Kristiani. Iya. Oh, saya baru tahu, saya belum nonton soalnya. Iya, dan kalau Udah nonton tidak Enggak. nanggepin pas soalnya. kalau Sony memang gitu. Iya. Sony memang gitu. Sotoy Tapi dulu aja. Sotoy dulu. Sotoy gitu. dulu. Tapi betul. Hah? Tapi betul tadi. Apa? Ini Netflixnya, Netflix. judulnya, Iya. Betul. dari apa? Memang adegannya dari seperti kitab apa. suci. Iya, dari kitab suci. Soalnya kan banyak film juga kalau kita ngomongin Nabi Musa itu kan ada di beberapa agama. Iya. Tapi yang di Netflix ini memang versi kitab suci, Alkitab dan umat Kristiani. Betul. Oh. Tapi Jadi nanti dokumenter itu ada orang-orang yang berbicara dari sudut pandang agama tertentu. Kristen ya. Oh, yang Kristen. Oke. Oke. Beberapa aliran itu ada di sana. Nanti harus kita nonton ini berarti, Not. patut ditonton selain apa kata lu di Narcos. Terus Kok tidak Apple tuh? Pablo Escobar. Iya. Iya. Bukan narcos loh. Iya. Salah Ini berarti. Moses, satu lagi Narcos lu. Kan Beda satu dong. kata Moses, Narcos. Sama gitu. Narcosnya pakai cheese nggak? Aduh, Narcos Cheese narcos. sama tacos. Oke, ini filmnya lagi di Netflix, Not. Harus Si nonton. Moses itu ya. Moses. Barangkali Baru buat keluar. ada yang mau ngadain nobar. Waduh, gitu kan. nobar. Waduh, Nanti Iya. Mas Nur Samong yang jadi pembicara gitu. Bedah film Mo. Bedah film. Mo, nanti saya di Musa ada di sini. Iya. baru cukur. Iya bener nih. Mana jam rosnya? Cuman yang pastinya kalau ngomongin Musa pasti Iya. juga memang kita lihat bagaimana kedekatan ia dengan Tuhan begitu Iya, ya. betul. Dan juga tentunya juga kalau udah ngomongin Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan sama umat manusia seakan-akan seperti sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi gitu ya. sebelum kita masuk ke apa yang disampaikan Musa di Gunung Sinai ini, kita mundur ke historinya nih, Mo. Kita hari ini temanya Bapak Ibu umat, kita ngebahas tentang 10 perintah Allah. Serem. Mau jadi tato nggak tuh? Di sini ada gambar batu. Enggak. Serem ya. Ya, Nah, serem. kita bicara sejarahnya dulu, Pak Sur. Ya. Waktu itu kita ini kan dari kitab Keluaran ya. Nah, Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang teuing di mana waktu itu. Pokoknya mah ada Ini yang Halawe. dijanjikan loh pokoknya Berangkat mah. dulu. Nah, ini mau memang semuanya ini berawal dari sana kah kisah keluarnya bangsa Israel atau kalau ngelihat dari substansi isi lebih dari itu, Mo, ini bicara tentang aturan, larangan, perintah segala macam. Ini memang kisah awalnya dari 10 perintah ini memang tentang Musa membawa keluar Nabi Israel ya, Mo. Iya, pertama memang dari situ dulu ya. Tapi kan Tuhan tuh prihatin ya atas umat pilihannya dijajah, diperbudak oleh Mesir. Karena Israel ini orang-orang pilihan saya, maka apapun mereka harus keluar. Oke. Tapi kan harus dipilih ada orang, ada figur tertentu, pribadi tertentu yang harus Pemimpin. Dipilihlah Musa ya, yang memang sebetulnya adalah orang Mesir, orang Israel juga gitu, Ibrani juga. Nah, daerah keluarlah. Nah, mulai dari situ loh kisahnya itu, kisah pembebasan. Tapi sebenarnya sudah termasuk. Nah, nanti ada di aturannya yang kuduskanlah hari Tuhan itu nanti ya, itu orang dibebaskan tuh dari perbudakan Mesir. Ya. Nanti pada saatnya mereka juga harus mensyukuri anugerah Tuhan ini, bahwa ketika engkau di padang gurun nih, di tanah terjanji nanti itu nggak kerja lagi nih. Artinya harus ada waktu untuk istirahat.
Ya. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Kalau di Mesir enggak, kamu semuanya kerja. Diperbudakkan saat itu kan. Betul. Diperbudak. Nggak ada overtime lagi, Not? Ya, dan itu juga memang belum zamannya hotel, Son. Nggak ada. Kalau udah hotel kan 5+2 bisa Waduh, liburin. 5+2. 5 Tapi kerja, kalau 2 libur, 5 kerja, kalau 2 nggak salah libur. informasi yang saya dapat, biarpun mereka kerja, ininya honornya di atas UMK. Wah, di bawah UMK-nya. Luar biasa. Kota apa, provinsi atau Kabupaten, kota, hebat. Mengalahkan Karawang. Wah, Karawang paling gede di Indonesia. Iya. Jogja paling bawah ya kalau nggak salah ya. Ini intermezzo jadinya ya. Oke. Jadi, oke, berangkat dari sana, kemudian kurang lebih 40 tahun lamanya menuju tanah perjanjian. Nah, ini momen ini tuh kapan sih, Mo? Apa yang membuat akhirnya dikeluarin? Tuhan memerintahkan Musa mengeluarkan testament ini disampaikan untuk orang Israel. Momennya apa sih? Nah, menarik tuh ketika ada di Netflix itu ya, Tuhan berkata secara pribadi kepada Musa. Katanya gini, saya akan mengeluarkan nih panduan-panduan, aturan-aturan supaya engkau bisa hidup. Pertama tidak hanya di padang gurun loh, mengembara, tapi nanti di tanah terjanji itu, promised land, bagaimana kamu bisa hidup kalau nggak ada pegangan panduannya. Nah, jadi Tuhan memberikan itu untuk panduannya, tuntunan moral bagi orang-orang Israel terpilih ini, supaya bisa hidup di padang gurun. Iya, nanti sampai ke promised land, tanah terjanji itu, Kanaan itu, iya. Bisa Karena hidup. memang kalau tanpa aturan takutnya chaos ya, Mo ya. Betul. Tapi saya tertarik tadi loh, konteksnya adalah tuntunan moral. Iya. Nah, tuntunan moral, kaget. Bukan dituntun tangan, kaget gue. Apa sih? Kaget. Tuntunan moral ini kan itu bahasanya bahasa yang indah gitu ya. Artinya tuntunan ini kan cenderung ada paksaan atau tidak. Ini berupa aturan yang sifatnya memaksa atau hanya guidance. Betul. Aturan kan biasanya beda dengan tuntunan ya. Ini sebenarnya apa sih, Mas, 10 perintah ini? Kan kalau lihat kata perintah artinya wajib biasanya. Betul. Tapi ini lebih nggak tahu apa Romo memaknai ini sebagai sebuah tuntunan saja atau apa sih, Mo? 10 perintah ini. Sebenarnya bukan suatu hukuman kalau Anda ini saya perintah ini ya, kalau nggak betul minum Anda saya hukum, enggak juga. Oke. Ya, tapi ada konsekuensi di balik itu, latar belakangnya dulu lah. Ya. Kenapa Tuhan Allah memberikan ini supaya menjaga orang-orang pilihan ini, orang-orang Israel nih pilihannya, supaya apa? Mereka tetap fokus pada siapa yang mereka tuju dan latar belakang mereka. Oh iya ya, saya diselamatkan Tuhan dari Mesir. 40 tahun juga saya di padang gurun, di perjalanan ini juga dipelihara oleh Tuhan. Walaupun bersungut-sungut, walaupun berkeluh kesah, walaupun berkelahi satu sama lain, tapi tetap diarahkan oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat ini kekacauan ini, maka yuk saya bantu ya. Karena mungkin engkau tidak bisa membantu diri kamu sendiri. Oke. Nah, nanti kalau ada yang nonton film juga ada di kitab suci ya. Musa itu kan nggak langsung bisa ini ya. Dia kan marah juga. Betul. Emosi Lihat marah gitu. kelakuan Betul, rakyatnya. Iya, betul. Marah, lalu kan dia juga marah kepada Tuhan. Speak ya, baru bicara. Saya harus berbicara apa nih kepada rakyat saya, kepada bangsamu. Akhirnya dia marah-marah, akhirnya turun emosinya, baru Tuhan menyapa dia. Karena kan juga mungkin Musa melihat keadaan di sana dia nggak bisa menguasai, dia balik ke Gunung Sinai juga nggak tahu ngomong dengan siapa nih, kan nggak kelihatan tuh. Tuhan nggak kelihatan, hanya suara atau angin atau api, tanpa bisa melihat wujudnya. Dan Musa berusaha untuk mengontrol emosi dia itu. Nah, sebenarnya bagus nih untuk refleksi lah ini. rohani ini. Dan juga di situ, di film tersebut berarti ditunjukkan juga sisi kemanusiaan dari seorang Musa ya. Betul. Berarti ya namanya Kesel, manusia coy. kesel pasti gitu. Orang lapar, orang kehujanan, kepanasan, nggak ada makan, nggak ada minum, sama. Tidak hanya mereka, tapi saya juga gitu loh. Tapi ada figur juga yang menenteramkan hatinya, Zipora istrinya, sama Harun kakaknya ya, abangnya Musa, berupaya untuk menenangkan, walaupun mereka juga tidak sempurna gitu. Karena kan di kitab suci itu kan kisahnya singkat ya. Kalau kita baca pokoknya, padahal bayangin 40 tahun di jalan, coy. Kemana nih? Udah jalan dulu aja. Itu kan mentally kan seseorang itu pasti luar biasa, dan dinamikanya termasuk sempat membuat berhala juga di tengah-tengah gitu. Nah, akhirnya Mo, ini kalau kita coba meloncat dikit ke generalnya ya. Berarti 10 perintah ini pada awalnya hanya untuk umat Israel. Dahulu pada awalnya itu hanya untuk umat Israel. Saat awalnya ya, sejarahnya untuk umat Israel, untuk ngatur hidup mereka, ngatur hidup mereka. Lalu tapi kan berkembang. Lihat ya, waktu hari Minggu kemarin Tritunggal Maha Kudus, hari raya itu
Ke gereja enggak? Ke gereja Gereja dong. nggak? Bacaan pertama dari kitab apa? Waduh, baca. Berat, Not. Nggak bisa bantu, maaf ya, Not. Nih, kalau ini terjawab kita lanjutkan. Oke. Kalau nggak terjawab, Pak Step, sorry, selesai saya. Jangan. Saya tahu. Bacaan pertama dari kitab Alkitab. Lanjut, Mo. Nggak salah dong. Nggak salah dong. Lanjut, Cuma lanjut. nggak lengkap. Nah, dari kitab Ulangan, Musa kan waktu itu mengatakan, yuk tolong ya pelihara perjanjian ini dengan teruskan kepada anak cucumu, kepada saudara-saudaramu, keluargamu. Jadi Oke. mereka punya tanggung jawab. Karena apa? Belum tentu ya 40 tahun berjalan itu nggak tahu sampai kapan saya sampai iya. karena tiba-tiba saya amit-amit meninggal dunia, lalu saya harus meneruskan nih kebaikan Tuhan cerita ini kepada Keturunan. anak Cucu. keturunan saya, anak Wow. cucu, istri, suami, anak-anak dan seterusnya. Maka perjanjian itu 10 perintah Allah tidak hanya untuk mereka yang menerima pada saat itu di Gunung Sinai, tapi juga setelahnya tuh di tanah terjanji. Betul. Keturunannya. Berarti sampai kita hari ini dong, Bang. Iya. Jeng-jeng. Oh. Dan mau tanya juga, Mo, ini dengan bahasa yang ada pada saat itu dan turun-temurun sampai dengan kita sekarang yang kita pahami, kita belajar di sekolah, kita tahu dari Alkitab dan lain sebagainya. Apakah memang masih sama kata-katanya seperti itu atau memang sudah ada proses modifikasi sedikit gitu, Mo? Oke. Dari zaman dulu sampai Oke, dengan sekarang. bentar. Musa kalau Eh, Aku takutnya beneran nyambung. Minta bantuan Musa tolong. Nah, itu. Keren. Akunya dia lagi ini. Saya tadi kan nyanyi. Moses tolong ya gitu. Oke, siap gitu. Iya. Siap gitu. Hebat. Serius. Teman satu Iya. bangku dulu. Parah. Masa kalau datang beneran kita takut. Wah, bener datang. Iya, digeplak pakai tongkat lagi ntar. Iya, lu berdua. Sulah. Tadi apa ya sampai lupa saya. Apakah ini orisinil? Orisinil, Memang yang kita baca sekarang itu sama persis. Mungkin kalaupun tidak persis, apakah ini ada penyesuaian dan lain-lain? Nah, pasti berkembang ya sesuai dengan Iya. perkembangan zaman. Tetapi intinya adalah ini apa yang dialami oleh bangsa Israel, Iya. orang pilihan Allah. Orang-orang Kristiani kan mengacu ke sana juga, walaupun kita bukan orang Israel ya, Iya. bukan. Tapi ajaran Tuhan tuh sama untuk kita dan masih berlaku untuk saat ini. Contoh misalnya yang nomor 3 ya, kuduskanlah hari Tuhan. Mereka menguduskan hari Sabat. Kata-kata Kejadian itu Tuhan menciptakan 6 hari tuh, hari ke-7 istirahat. Ya. Nah, Tuhan juga meminta, yuk tolong ya kenangkan pembebasan saya, membebaskan engkau nih. Yang saya lakukan, tolong dikenangkan ya pada hari Sabat. Maka tidak hanya kamu loh yang berhenti kepada pria-pria itu ya Israel, tapi juga istrimu, anakmu, hamba-hambamu, hewan-hewanmu semuanya istirahat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita sama kan ya orang Kristiani, Katolik, Protestan sama. Hari Minggu istirahat ke gereja. Makan cuanki pulangnya boleh. batagor, nasi campur. Saya lebih milih nasi campur sih. Mohon maaf nih sama Marsada. Di daerah mana dulu tuh? Oh Di- iya. Iya benar. Kalau di Ada Sultan beberapa pilihan soalnya. Kalau Gini aja. Sultan Agung soalnya Iya. begitu beres pisang keju ya. Mo. Ada. Kalau tukeran referensi nanti di luar inilah. Karena banyak sekali babi-babi enak di Kota Bandung. Kok jadi makanan ya? Jadi makanya Iya. jadi kesan. Jadi gimana tadi? Iya. Iya, artinya ini sebenarnya peruntukannya oleh kita. Tadi Robert juga sudah menyampaikan bahwa Iya. khususnya misalkan kita ambil contoh yang perintah ketiga, itu kan terinspirasi dari hari Sabat orang Yahudi, bangsa Israel, termasuk penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, tapi kita coba ini demo. Kita lihat, kita nggak akan ngebahas satu perkara akan Iya, luas banget, sekali. betul. Tapi kita coba mencerna nih secara keseluruhan. Dan kita mungkin pemikirannya adalah ini dikeluarkan dengan kondisi bangsa Israel saat itu, detik itu berarti ya. Sedangkan kalau gue lihat ya Not ya, sebenarnya kan jenis dosa banyak lebih dari ini ya. Lebih dari ini. Lebih dari ini. Tapi kenapa waktu itu ini keluar? Mungkin ya ini yang saat itu ada Lagi ngetren di kalangan umat di kalangan Israel. bangsa. Iya. Oke, yang pertama jangan menyembah berhala. Mungkin beberapa literatur juga kuduskanlah akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain daripada aku. Jangan menyembah berhala. Betul. Ini terinspirasi dari waktu itu kan ada yang membuat patung Ya, sapi. kebanyakan kan suku-suku bangsa lain di luar Israel kan juga mereka punya dewa-dewa segala macam. Kalau kata Tuhan mah kalau bahasa kita Indonesia apa yang mereka lakukan tuh nggak bener. Berbaktilah kepada aku saja karena hanya aku satu-satunya Allah. Oke. Yang lain tidak. Nah, kalau Nah, zaman itu. sekarang gini mau berhala itu bisa kita Analogikan ke yang lain analogikan nggak? ke Bukan. yang lain tuh. Macam-macam ya. Berhala kepada bisa juga pekerjaan, Idola. idola, hobi, Oh iya benar sih. relasi, bisa juga tuh yang artinya
kok saya semakin jauh dari Tuhan ya. Oke, gara-gara benda atau hobi atau apapun ini saya malah jadi nggak ke gereja misalkan. Ya, kira-kira demikian. Main burung? Saya nggak tega mau ngomongnya. Nah, iya. Sampai nggak bisa bersiul. Nggak apa-apa, asal jangan lupa ke gereja. Nah, itu. Kan saya ke gereja dulu. Tapi lu jangan bawa burung ke gereja. Kagak juga. Gua ke gereja dulu, pulangnya bawa pastor main burung. Ya, gimana nih? Aduh. Lagi berhala maknanya kena kita lagi. kita bisa perluas tergantung kondisinya. Ya, gitu jadi ya, kan Boy. itu ada perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kamu buat perjanjian dengan saya. Kamu kan saya pilih, saya berkati, saya lindungi. Yuk bersyukur ya untuk ini semua. Berkat ini dengan yaitu berbakti kepada saya. Nomor satukan saya gitu. Tidak ada yang lain. Nomor 2 nih, Nomor 2, iya Aduh. sih. Nomor 2 ini menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. hormat. Padahal nih Son, di zaman, kalau zaman dulu mungkin ya, ada yang ya tadi kan atau apa bangsa Israel itu ada yang bersungut-sungut, ada yang apa segala macam. Kalau zaman sekarang malah kita pakai bercandaan, Pak. Mau tidak hormat ini konteksnya apa sih, Pak? Nah. Bercandaan itu masuk tidak hormat nggak sih? Ini kita yang dulu ya, yang latar belakangnya dulu. Kenapa dipakai yang nomor 2 ini? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang dimaksud adalah pada saat itu ya. Pada saat itu kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, suku-suku bangsa lain itu memakai nama dewa mereka untuk mantra. Misalnya saya suku ini. Bangga Cir. Jin naon eta? Enggak tahu. Misalnya suku saya suku bangsa A lawan suku bangsa B, suku bangsanya Sony misalnya. Saya punya dewa, mantra saya, oi dewa Nodi gitu, tolong lenyapkan suku bangsa Sony gitu ya, itu. Nah itu nama Tuhan kan itu aktif itu artinya Tuhan itu bergerak secara positif, memberkati, melindungi, dan menghancurkan bahkan waktu itu. Ini malah dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok untuk memusnahkan merugikan orang lain. lain. Nah itu bukan tujuannya seperti itu, bukan selalu positif. Makanya kadang-kadang orang juga kalau zaman sekarang misalnya menggunakan nama Tuhan, sumpah gitu ya, swear gue, sumpah demi Tuhan gitu. Tuhan tuh hanya dipakai pada saat berdoa, beribadat, untuk sesuatu yang baik, tujuan yang baik. Saya berbuat baik tujuannya itu, Anda juga berbuat baik tujuannya sama, tapi bukan untuk sumpah loh. Untuk itu kan kepentingan saya, meyakinkan lawan bicara saya. Kalau mau bukan sumpah demi Tuhan, serius. Iya benar. Sumpah ketabrak mobil mogok juga mau saya. Waduh, mogok mau. Iya. Nggak nabrak dia mau. Iya, Romo yang nabrak kalau mobilnya mogok kan. Gitu kan teman saya dulu pernah deh, sumpah apa sih yang ketabrak mobil mogok gitu, mau saya. Saya dari kecil gue juga baru inget loh. Orang tua tuh melarang nggak boleh sumpah demi Tuhan ya. Dilarang gue inget sih memang. Makanya tidak pernah. Papa mama aja. Gua jangan dong. Sama aja bohong ya. Didegongkeun. Kalau saya nasihatnya sama, nggak boleh sumpah-sumpahan. Sumpah-sumpahan betul. Apalagi nyebut nama Tuhan. Dari kecil gue inget sih memang. Kalau ternyata zaman sekarang sering kali juga memang tadi kita bilang ya bahwa suka dipakai bercandaan. Mungkin sumpah demi Tuhan. Mungkin niatnya tidak untuk ada umpatan ya, jangan tidak. Tapi itu jadi materi atau diksi yang kita sisipkan untuk bercanda gitu. Betul. Jadi nama Tuhan, wah saya menyebut Tuhan pada saat Ekaristi atau Misa Minggu, kebaktian di gereja Minggu, sama dong dengan keseharian. Wih, sumpah gue demi Tuhan, lihat gue bener. Ada jadi juga sama yang dong gitu. plesetin juga mau. Misalnya? Gitu, contoh kayak Insia Yesus. Iya, kan, itu kan gabungan bahasa Arab depannya. Atau yang paling buat bercandaan, wah rambut lo gonjes. Gonjes, gondrong Jesus. Untung saya nggak gondrong. Itu kan, karena jadi, ya maksudnya materinya bercanda, tapi tidak untuk menjelekan. Nah itu tuh sebenarnya masuk kategori apa mau ya? Kita tempatkanlah pribadi Tuhan pada tempat yang seharusnya. Nanti yang itu tadi yang hari Minggu, yang tempatnya tinggi malah kok jadi biasa-biasa aja. Yang biasa aja. Jadi takutnya anak-anak yang mendengarkan kita orang dewasa, oh sama ya, yang Papa sebutkan Tuhan itu ternyata ini toh ini sama juga ya. Jadi anak kecil malah apa artinya ya Tuhan kalau ini ya? Atau termasuk tato di lengan kanan, Mo? Atau lengan kiri? Lengan gambar Yesus itu boleh. Tapi ini kondisi misalkan mungkin tidak semua orang nyaman dengan sebutan. Misalkan nih kita ngomong nama Yesus ya. Di lingkungan yang mungkin majemuk. Kadang gua dulu ya, gua akhirnya menjadi gua tidak melakukan ini lagi sih. Lu ada tato apa aja Son? Tato ini sama Mr. J. Jadi gitu, karena
itu berawal dari gue khawatirnya tidak semua orang Betul, bisa nerima. nyaman menerima dengan kata gue punya tato Yesus gitu. Walaupun sekarang gue udah senyantai itu gitu, tapi tidak bermaksud menjelekan, tapi mencoba bukan menyamarkan juga ya, memperhalus dengan ngelihat kondisi gitu-gitu. Yeah. Itu kan sesuatu yang kita nggak tahu itu ada aturannya atau tidak, boleh betul. atau tidak. Tapi setelah kita mencoba memperdalam perintah kedua nih, itu apakah masuk ranah bercanda? Soalnya bahasa Inggrisnya ya kalau nggak salah kan with vain ya, vain itu kan sia-sia. Artinya lu nyebut tapi tidak ada Iya. manfaatnya gitu. Jadi saya menyebut nama Tuhan yang pertama dalam doa. Tuhan, saya mohon keluarga saya dilindungi dari mara bahaya. Tuhan, saya mohon anak saya yang sedang studi di luar negeri, Engkau berkati ya supaya sukses, sehat, penuh berkat. Kan mohon sesuatu ya. Yeah. Artinya untuk sesuatu yang baik, kebaikan itu anak saya, keluarga saya, atau siapapun yang kita doakan, yang butuh doa kita. Nah, jangan sampai Tuhan ini digunakan untuk tujuan pribadi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal positif yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau misalnya tato ya, tato itu mengungkapkan iman saya dan membuat saya tambah dekat dengan Tuhan tanpa merusak hubungan saya dengan Tuhan dan orang lain. Terus kenapa gitu? Oke. Gitu. Misalnya Sony ya, tatonya di situ, saya tidak terganggu gitu, tidak terganggu. Bahkan, keren ya, tatonya ada Yesus gitu ya. Berarti mengingatkan gitu ya. Nah, tapi kalau ada tato berarti saya juga harus, misalnya ya tatonya, saya di sini nih Rosario gitu ya. Saya menghidupi Rosario enggak tuh? Ya, jangan cuma mengimani gayanya nggak? doang nih. Iya. Kita ada Rosario nggak gitu ya? Terus ngitungnya di sini dia. Iya. Enggak, beda itu gambar. Enggak bisa di-print. Iya. Apalagi Kadang-kadang kan orang Kristen ada tatonya ya. Mungkin ada Yesus, ada Bunda Maria, ada malaikat gitu ya. Tapi ya Tapi saya juga maknanya harus apa menghidupi. nih? Iya. Oke. Ini panjang nih, Panjang nih. memang. Tapi intinya menyebut bercandaan aja kita tidak ngomong boleh tidak gitu ya, Moy. Tapi kita menempatkan sesuai dengan tempat yang seharusnya. Kita kurang-kurangin juga lah kalau keseringan ya. Apalagi menghujat itu mah sudah jelas. Iya, Jangan. bisa. Wah, itu ngeri coy kalau dulu nyokap kita bilang gitu tuh. Betul. Dan kalau diingetin pada zaman dulu bangsa Israel adalah zaman dulu banyak bangsa-bangsa yang menggunakan dewanya untuk berperang dan lain sebagainya. Iya. Nah, Tuhan tuh nggak pengen Untuk kayak gitulah. merugikan orang Intinya lain, untuk Bang. merugikan orang lain. Oke, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Betul. Kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Ini kan perintah ketiga. Dan Bahasanya kalau di itu Sabat ya. Sabat. Karena peruntukannya orang Yahudi, Iya, betul, orang Israel. Betul. Dan ini tadi sudah sempat dibahas sedikit sama Romo ngomong bahwa memang hari ke-7 itu Tuhan pakai buat istirahat. Kalau gitu, tapi yang jadi bahasan apakah bisa diasumsikan wajib ke gereja atau kuduskanlah? Atau kuduskanlah itu maknanya misalkan bersyukur, kalau tidak sempat ke gereja ya berdoalah gitu, atau beramal gitu. atau bisa mensubstitut dengan apa, atau wajib ke gereja. Wajib nggak sih, Mo? Wajib. Oke, selesai. Bentar. Iya. Bentar. Pak Step nih, produsernya. Pak Step nih jangan-jangan mereka saling nyepet nih. Tapi memakai pintu 10 perintah Allah. Tapi berdua saling nyepet nih Pak Step nih. Oke, Pak Step, saya bereskan dulu, Pak. Iya, itu nyepet diri sendiri. Oh iya nih. Soalnya mau ya, ini sih sebenarnya obrolan, bahkan di lingkungan tongkrongan juga kayak gereja tuh gak harus makna kuduskanlah itu kan lu bisa, kalau memang nggak bisa tidak usah dipaksakan, tapi lu pakai berdoa ke, bersedekah ke gitu. Nah, makna menguduskan hari Tuhan dalam konsep ke gereja itu wajib atau gimana sih, Mu? Nah, ini balik lagi yang ini. Pertama Allah meminta orang-orang Israel, tolong ingat ya, dulu saya menciptakan 6 hari tuh, 7 untuk bersyukur melihat ciptaan dan bersyukur sama-sama. Sekarang saya bebaskan, kamu ingat ya, kau udah di tanah terjanji atau di ini padang gurun ini, ingat baik-baik. Udah istirahat aja, istrimu, anakmu, bahkan ya budak-budak itu ya, pembantu hewan ternak istirahat. Berikan kepada mereka kesempatan untuk istirahat, termasuk para pekerja. Nah, hari Minggu itu wajib untuk ke gereja. Itu kan juga termasuk 5 perintah gereja. Hari Minggu kan hari raya. Mohon maaf itu belum dibahas. Belum dibahas. Tapi udah kena. Tapi artinya memang wajib ke gereja. Kan pilihan sebetulnya banyak ya. Pilihan tuh banyak. Begini pilihannya. Sabtu kalau Katolik ya. Sabtu bisa, Minggu pagi bisa, Minggu siang, Minggu sore bisa. Wah, kalau saya nggak ke katedral, saya bisa ke Kamuning yang deket gitu misalnya, atau ke Pandu, atau ke Martinus, atau Biara Paulus, Sultan atau Agung. Biara, atau banyak pilihan gitu. Nah, ketika saya nggak ke gereja, lalu kenapa gitu? Wah, karena ujian pastor gini-gini, atau karena acara atau apa? Itu
ini saya tidak sebut ya, tapi based on true story. Nah, hari Minggu itu saya ke misa seperti biasa ya. Lalu ada persiapan komuni pertama. Si anaknya satu, ini akan ikut komuni pertama nih. Sampai siang tuh, sampai jam 1 tinggal 1-2 anak. Lalu saya dekatin karena saya mau ke sakristi, ada yang ketinggalan. Kok belum pulang? Belum pastor gitu. Anak kelas 4 SD. Tunggu siapa? Tunggu papa mama gitu. Loh, mereka kemana? Ya lagi kerja. Oh, kamu udah kontak? Sudah saya telepon. Sudah saya bilang disuruh tunggu katanya saya. Oh, mamanya sama pastor lagi kerja. Oh, terus saya iseng. Udah ke gereja? Belum gitu ya. Jujur, anak kecil jujur. Kasihan juga ya dalam hati. Kasihan si anak ini karena apa? Orang tua tidak mengajarkan yang seharusnya. Pendidik iman yang pertama dan utama. Padahal apalagi udah mau komuni pertama ya. Masa dia diajarkan nanti ke habis komuni pertama 2 Juni terima ya komuni kudus ya, hati Yesus ya, tubuh Yesus ya. Tapi minggu depannya enggak gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya enggak gitu. Jadi ada anak-anak disuruh guru agama harus guru sekolah minggu ke gereja, tapi papa mama enggak, saya yang Gak ada benar contoh ya. jadinya si anaknya ya. Iya, jangan nyesel ya. Wah, ini Kayak nyesel kelilipan gitu. salah adegan bersihin mata tuh. Nggak nyepet kok enggak. Enggak, cuma kena. Iya. Gak apa-apa Son, itu bersihin mata karena kita jam rawan sih. Karena si Nodi tadi kasih kode gini, saya langsung nangkap gitu. Nah itu kan posisinya kalau anak nggak dapat contoh yang baik juga nantinya malah meneruskan kebiasaan buruknya ya Mo. Makanya si Musa kan mengatakan teruskanlah kebiasaan ini ya kepada anak cucumu. Ya. Nah, itu. Dan bahkan kan waktu yang disediakan juga 2 hari nih. Kalau di misa kan bisa di Sabtu, bisa di Minggu. bisa Ya Minggu. Mosok Iya, nggak sempet sekali-kali acan Tapi gitu ya. ini kadang ya Son, yang begini nih kuduskanlah hari Tuhan gitu, dan kata Pastor Sambung kan hari ke-7. Hari ke-7. Let's say Minggu kita ke Yes. gereja. Hari Minggu aja Tuhan, hari ke-7 aja Tuhan istirahat. Lah umat yang MC. Alasannya dapur kudu ngebul. Ya Mosok kan ada Tapi kan, Sabtu iya, ya. tapi kan Senin sampai Jumatnya dibalik. Kerjanya dibalik kayak Ya, kalong. artinya ya kita juga dituntut kesadaran mengelola waktu dengan baik, sempatkanlah ya, Mo. Iya. Ya, Mo, ya. Ada orang-orang yang pilih gereja hari Sabtu tuh. Kenapa? Supaya minggunya bisa istirahat. Rekreasi Pastor. bahkan sama tidur keluarga. panjang, rekreasi. Ada juga yang nggak masuk sengaja Sabtu bisa rekreasi, tidur siang, Minggu sore kami ke Minggunya. gereja. Tuh. Tapi Minggu sore sebenarnya gue waktu gereja yang paling Kagok. kurang kagok karena besok udah berkegiatan jadi kayak ngerasanya Udah tuh capek. Tapi kan ada capek juga yang bener. modus. Apa tuh? Minggu sore ke gereja. Biar besok semoga kerjaannya diberkati. Deket. Cuma beda 12 jam. Padahal mah sama-sama aja Siapa tahu berkatnya. ya kan? Iya. Tuh, ya gue sih Oke. cuma menggarisbawahi Iya. jadinya itu kan kita beristirahat Iya. sama seperti itu Anala. Jadi Oke. istri anak jangan minta jalan-jalan ke mall, istirahat. Sahil. Boleh tanya? Apa tuh? Tadi yang kata Nodi, ini emang saya hanya menggarisbawahi. Iya. Itu menggarisbawahi atau pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Saya makasih. yang jawab. Iya. Nyamber pengalaman Oh, pribadi. iya. Anak, istri nggak usah Iya. kemana-mana, istirahat. Udah di rumah Hari Minggu weh. istirahat. Nge-mall mah udah gitu. Hari biasa aja. Pastor dikaitkan dengan 5 perintah gereja itu memperkuat statement Iya. bahwa hari Minggu Betul itu. wajib ke gereja. Nanti apa aja 5 perintah gereja kita akan bahas di Apa? episode berikutnya sama Alasan Pastor lu- Samong. apa? Enggak beneran. Apa 1 sampai 4? Nanti pada nge-MC loh hari Minggu loh. Pernikahan misalnya. Iya. Nanti ada yang nanya loh. Iya. Yang kondangan gitu misalnya. Iya, kok kerja masih? Katanya di gereja, kata rumah Noni. Alah. Iya. Udah Sabtu gitu aja, Non. Oke. Ini baru nyampe 3 loh, udah panjang ya. Betul. Karena 1 sampai 3 katanya mengatur hubungan manusia Yes, dengan Tuhan. betul. Itu di 10 perintah Tuhan. Betul. 4 nih, ini Nah. mulai masuk ke ranah sosial nih kayaknya. Hubungan Dan juga sesama. Hubungan sesama manusia. Kata gue ini undebatable sih. Andi betul. Ini mah udah jelas. Iya. Hormatilah ibu bapakmu. Titik udah. Titik. Tapi kalau orang tuanya bersalah, kita boleh tegur nggak, Mo? Bukan ini. Oh, Tegur dalam pengertian komunikasi ya. mengingatkan. Iya, kan tetap setiap orang punya kekurangan ya, baik kita sebagai anak maupun orang tua, pimpinan maupun bawahan tetap ya. Iya. Pasti ada kekurangan satu sama lain dan itu tidak bisa nggak bisa terbantahkan. Setiap orang punya kekurangan. Tidak serta-merta orang tua selalu benar atau anak selalu benar. Enggak Atasan juga. selalu benar. Iya, betul. pasti ada juga yang kekurangan. Tapi hendaklah dikomunikasikan dengan cara yang santun. Itulah hormatilah ibu bapamu. Tapi ada kasus di mana orang tua ini
menyakiti. KDRT. Baik itu KDRT bahkan verbal, psikologi si anak terganggu. Banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang bahkan saya nggak mau nganggap ini orang tua saya lagi. Mereka terlalu, hati saya sudah terlalu tersakiti. Dan memang kalau kita ambil contoh yang orang tuanya memang menyakitkan itu untuk anaknya. Tapi kan kata-kata kita lebih gampang nasihatin ya. Gimana pun juga itu orang tua lu bro. Lu gak tahu yang gue alamin. Contoh, ini jawabannya gak ada di kertas ya Mo. Contoh film Ari Anggara zaman kita dulu betapa orang tuanya tuh Ari Anggara. Ini sorry mau itu orang tua kandung atau sambung itu bahkan sampai ada cerita tentang orang tua sambung segala macam. Mau untuk orang tua, untuk sekarang kondisi bapak ibu umat mungkin yang sedang mengalami psikologis, enggak, orang tua gua enggak layak buat itu. Gimana kita matchkan perintah keempat ini? Kita nggak bisa pungkiri juga tadi ya yang dikatakan Sony tadi, saya juga nggak bisa, itu ada terjadi dulu itu. Dulu misalnya yang lakonnya Ari Anggara tapi jangan deh yang lain lah, karena si Andrea nggak ngerti terlalu tua contohnya gitu ya. Jangan kan Andrea, saya juga bingung. Alah alasan lu colok. Tapi ada, artinya orang-orang seperti ini memang membutuhkan pendampingan tertentu dari ya keluarganya gitu, bukan orang tua, tapi kan orang tua kan jauh ya, jadi musuh dari orang tersebut, dari anak tersebut. Tapi anggota keluarga yang lain, gereja atau masyarakat. Tapi yang kenal, yang tahu juga harus membantu supaya pandangannya itu jangan sampai kalau orang tua seperti ini berarti juga saya harus seperti ini. Nggak akan pernah ketemu dong, selalu berantem gitu ya. Jadi dia selalu berpandangan negatif kepada itu. Nah ini contohnya saya pernah bimbing retret anak SMA di Pratista. Nah, ngobrol nih tentang kebaikan hati Allah Bapa yang tercermin lewat orang tua. Sedangkan terus dia nangis gitu. Waduh. Terus pada saat sesi konsultasi gitu, dia bilang, "Pastor gini, betul sih Pastor. Tapi saya nggak mengalami hal seperti itu lewat orang tua saya." Nah, mulai cerita karena kata Pastor baik gini, orang tua saya enggak tuh. Papa saya ninggalin keluarga saya. Papa saya mukulin saya. Bagaimana saya bisa melihat itu? Nah, tapi kita harus berupaya untuk, ini pengalaman nyata, saya nggak bisa menyangkal ya, kita nggak bisa menyangkal, emang betul. Itu dia alami. Cuman kita harus ngelihat, oh iya ya, butuh pendampingan ya seperti ini ya, khusus gitu ya. Tapi kita ajak juga dalam suasana doa ya. Memang nggak langsung habis retret nggak langsung sembuh, nggak sih, nggak, pasti ada tahapnya, ada prosesnya. Tapi tetap harus hormat, konteks hormat yang gimana sih? Mengampuni juga. Ya, kalau dulu ya, kalau ini saya belajar dulu yang dulu ya, pada konteksnya zaman itu adalah karena apa? Orang tua adalah mereka yang mewarisi cerita turun-temurun. Kalau nggak ada mereka, nggak ada saya. Gimana saya bisa tahu kebaikan Tuhan kalau mereka nggak menceritakan? Dulu kan belum ada smartphone, gadget, enggak. Cerita turun-temurun tentang kebaikan Allah. Dari saya kepada anak saya, anak pada cucu, cicit dan seterusnya. Dan mereka turun-temurun sampai kepada kita sekarang. Kalau mereka nggak dijaga, nggak dihormati, nah maka mereka diberikan kesempatan khusus untuk di keluarga Israel, keluarga kumpul waktu yang ada, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kayak semacam testimoni lagi gitu ya. Kesaksian itu. Supaya ini kalau saya meninggal, kamu meneruskan ya, terus-menerus gitu. Intinya tentang kebaikan Tuhan. Nah itu kenapa mereka harus dipelihara dan dijaga. Nah di zaman kita juga sekarang orang tua diberikan tempat khusus karena mereka punya pengalaman tertentu, terlepas dari kekurangan mereka ya. Lalu ketika mereka menjadi sepuh, menjadi tua, menjadi lambat, tetap tidak boleh ditelantarkan. Dulu aja mereka merawat kita gitu. Betul. Nah sekarang kita tanggung jawabnya, kita harus merawat mereka. Timbal balik nih. Pada akhirnya toh kita akan menjadi tua juga. Bayangkan kalau kita tua nggak ada yang ngerawat gitu ya, anak kita pergi entah jauh kemana gitu ya, nggak ngurusin, lalu gimana perasaan kita gitu ya. Makanya yang ada itu istilah anak durhaka. Nggak ada istilah orang tua durhaka. Anaknya yang karena malun kanding. Dibalik. Mau udah boleh dibuka lagi kertasnya. Udah bisa jawab, hebat. Bagus. Ini nomor 3 nih. Salah. Ini kan udah, ini nomor 4 nih. Lewat dulu ya, Nomor 5 jangan membunuh, jelas dong hukumnya. Boleh minum. Boleh. Kita masih. Iya. Balik lagi yang itu, balik lagi nomor 4 ya, kemarin yang kisah seorang anak membunuh ibu kandung. Enggak. Itu gila banget tuh. Enggak mau menghakimi, tapi parah lu bro.
So itu sedih itu ngebunuh Ya, ibu tapi karena kita tidak nggak pernah dibeli tahu apa. juga di belakangnya seperti apa kan hubungan mereka ya dan lain sebagainya. Nah, cuman nyambung kelima nih. Jangan membunuh. Nah, ini juga kan mungkin juga di zaman itu juga lagi marak bunuh-bunuhan ya, Pastor ya, betul nggak sih di zaman Israel pada saat itu, dan belum lagi perang-perangan dan lain sebagainya. Nah, ini justru saya tertarik apa jangan membunuh, tapi kalau kondisinya sekarang di depan mata, misalkan kita berperang melawan musuh, gimana nih Pastor? Dan perangnya dalam nama Yesus. Iya. Bawa nama-nama Tuhan. Dan juga ini sedikit ujung jurang ya. Ketika jangan membunuh, perintah kelima ya. Pada zaman itu juga kan ada istilah perang salib tuh. Ya, Ya kan, itu pada jauh zamannya. Wah, mundur ribu berapa tahun. abad. Nah, itu juga kan sesuatu yang Nyari bahan. Nyari Ya. bahan. Nggak ada juga. Boleh, ujiannya ada. Awal. Gimana nih, Mo? Gimana nih, Mo? Perintah yang kelima ya, jangan membunuh ya. Iya. Ini kayak apa, batu nisan ya. Nyambung. Serem gitu ngeliatnya gitu. Nah, jangan membunuh. Pada saat itu sebetulnya yang dipakai bahasa Ibrani terjemahannya itu dari kata ratsa. Ratsa itu bukan untuk membunuh yang ini ya. Tapi membunuh dalam artian di sini bukan yang perang, nanti saya jelaskan yang perang. Tapi membunuh yaitu lawan saya yang tidak ada juntrungannya karena dendam pribadi misalnya, lalu saya membunuh, menghabiskan nyawa orang itu. Kalau perangnya Iya. itu nggak ada terjemahannya di sini. Kenapa? Karena di kitab suci ada tuh di padang gurun, orang-orang Israel tuh belum sampai tanah terjani ketemu tuh orang-orang Amalek. Iya. Kan mereka pada akhirnya Tuhan berperang melawan mereka. Iya. Bersama mereka lawan orang Amalek. Tewaslah. Matilah orang Amalek. Dan mereka menang. Mereka membunuh juga. Di film itu diceritakan mereka membunuh. Nah, bukan itu yang dimaksud ini ya. Tetapi yang dimaksud adalah lawan kita, karena kita punya dendam, amarah yang tak kunjung padam, lalu saya menghabisi. Oh, Nah, tadi itu bisa yang tidak boleh. cerita anak dengan ibu tadi ya. Iya, iya. Nah, itu yang nggak boleh karena mereka sangat menghargai kehidupan, dan di ajaran Katolik juga Kristen ya, itu kan martabat manusia sungguh. Itu Allah yang hadir lah. Maka Allah yang memberikan hidup, maka Allah pula yang punya hak untuk mencabut. Manusia sama sekali nggak ada. Maka Dan itu dosa berat itu kan, Mo? universal kan itu peraturan universal ya, artinya Anda dimanapun tidak boleh membunuh, kecuali misalnya perang ya. Lalu beda atau lagi cerita. saya ada penjahat nih, saya membela diri tanpa sengaja saya nusuk gitu ya. Karena itu pembelaan diri, Iya, self membela defense. diri. Nah, itu kan beda, di pengadilan kan beda. Iya, hukum negara ini, hukum negara juga masuk nih, Mo. Nah, tapi kalau saya membunuh orang karena Sengaja. iya sengaja, Sengaja, itu iya. yang nggak boleh. Berarti Artinya garis bawahnya disengajanya ini nih, Mo. betul. Saya tidak menghargai hak kehidupan yang diperoleh orang tersebut. Dari siapa? Dari Tuhan. Berarti kan Tuhan memberikan hadiah ini. Tuhan yang punya nih. Iya. Kenapa saya harus menghabiskan dia? Apakah nggak ada cara lain? Obrolin ke gitu Iya. atau gimana? Itu. Oke, kalau Boleh buka lagi. Udah ada tuh. Udah ada tuh. yang perang salib belum. Tadi kan konteksnya kita samakan dengan yang ketemu orang Amalek ini akhirnya berperang. Tapi itu kondisinya ya itu tadi mungkin bisa mempertahankan diri dari serangan musuh. Tapi tetap konteksnya membunuh ini tidak boleh menghilangkan dengan sengaja. Mau tapi bagaimana? Yang perang juga ya sebetulnya, maka kan Sri Paus kan sangat mengecam tuh kalau ada perang. Dan minta maaf kan terakhir Iya. yang karena perang salib itu kan, Mo ya. Jadi minta maaf. Ya memang mungkin ya dulu seperti itu. Tapi apakah kalau sekarang harus diteruskan begitu? Iya. Kalau mereka memang seperti itu, apakah kita juga Yes. Harus itu mencontoh gitu. Oke. misalnya ya, kalau saya dengan Nodi berperang ya, saya gini. Nodi dan orang tuanya, udahlah biarin Pastor Samuel gitu-gitu aja, biarin aja, kita nggak usah. Kalau nggak ada apa bedanya saya dengan mereka gitu, nggak ada bedanya dong. Ya. Mereka membunuh, saya juga membunuh, apa bedanya gitu? Dan juga mungkin culture-nya atau budayanya pada saat itu juga berbeda sekali. Iya, itu kan misinya adalah penaklukan ya, kolonialisme juga. Jadi faktornya tuh banyak saat betul. itu tuh dan tidak. Tapi gimana kalau Gile, zaman Sri Mulat masih lucu. Wah, ini 2 kali kaget sama si Sony. Aduh, Lihat ampun. Yang pertama tuh gara-gara burung. Itu gua kaget sumpah. Yang kedua tuh barusan sama lu gandeng tangan gua? Oh iya, 3 ya. 3. Mo, Dia nanya baru mikir apa lagi nih. tapi untung ketemu. Mo, berarti kalau aborsi kita ngomongin dunia medis jelas nggak bisa. itu masuk kategori membunuh. Iya. Euthanasia ini sesuatu yang jadi perdebatan nih, Mo. Iya. Tidak on purpose-nya mungkin ada, tapi how to-nya yang berbeda nih, Mo. Kan mungkin Bapak Ibu punten bukan so iye atau so pintar, tapi buat yang belum tahu euthanasia kan bukan menghilangkan ya.
membiarkan seseorang dalam kondisi sakit tidak diberikan bantuan medis sampai akhirnya dia memutuskan untuk selesai dengan sendirinya. Itu kategori membunuh gak di gereja Katolik mau euthanasia ini? Misalnya ya yang tentang euthanasia, aborsi kan jelas tidak ya. Aborsi sudah itu udah red flag gitu. Ya. Nah, euthanasia misalnya begini, sakit tuh orangnya, sakit, keluarga udahlah nanti juga mati dengan sendirinya gitu ya. Udahlah seadanya, nggak usah dibawa ke ICU, nggak usah pasang ventilator, nggak usah apa, udah biarkan kamar biasa aja. Toh ntar paling udah 80 ntar lagi mati tuh semua tuh ya. Misalnya demikian, nah itu nggak bisa. Nggak boleh juga. Nggak bisa. Kategori membunuh atau makanya kita harus jangan telantarkan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa nggak kita harus rawat gitu kan? Tuhan memberikan jalan. Yuk ada obat ini, ada dokter ini, ada rumah sakit, ada alat ini gitu ya. Nah beda persoalan kalau tim dokter sudah berupaya sekuat tenaga ya. Lalu akhirnya kan dokter manggilnya, Bapak Ibu mohon maaf kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi alat-alat ini sebetulnya hanya mempertahankan sebentar saja. Tapi sebenarnya sudah tidak ada lagi harapan. Tapi silakan keluarga. Artinya kalau diteruskan kasihan juga menderita. Kalau diangkat ya sebentar lagi akan selesai. Maka biasanya pihak keluarga berunding dulu, lalu mereka kembali untuk menandatangani dokumen, surat-surat segala macam. Nah itu seperti itu. Nah itu tidak, kenapa? Karena manusia sudah berupaya semaksimal mungkin, keluarga juga. Dan itu adalah hasil akhirnya dari dokter yang keluar ucapan seperti itu. Tapi nggak memutuskan, keputusan kepada tetap ke keluarga. Nah, tadi beda kalau misalnya disengaja gitu ya. Permintaan biasa kan pasiennya ngerasa saya udah putus harapan, dok saya ingin mati saja. Dan nggak tahu nih, mungkin ada bapak ibu mat yang profesinya dokter pernah mengalami. Nih kalaupun tidak saya setujui permintaannya untuk menyelesaikan hidupnya, dia akan menderita gitu. Euthanasia ada juga di posisi itu. Maka perlu pertimbangan moral. Di rumah sakit Katolik biasanya ada komisi etik. Ya memberikan pengarahan kepada para dokter dari ajaran gereja Katolik. Kalau dokternya Katolik. Iya sih. Iya. Tapi berarti kalau misalkan gitu tidak disalahkan kalau memang manusia sudah berupaya ya. Sudah berupaya. Tapi kalau ketika kita nggak tahu sih, Son, gue juga kadang berpikir gitu ya, orang-orang pada sakit pakai alat. Bahkan kalau gue sih berpikir gini loh, kalau someday gue amit-amit nih ya sakit gitu ya, udah deh gue nggak usah diapa-apain, dari sayanya loh yang minta mau. Boleh kan tidak ingin merepotkan gitu kan. Gitu loh. Kalau misalkan dari kita pribadi yang minta, yang request, itu termasuk membunuh diri sendiri nggak mau? Tidak. Kenapa? Contoh yang ini ya, Rama Rutan, Pastor Rutan ya. Karena saya tahu peristiwa itu di sana. Lalu memang beliau berkata sebelum kematian, kalau ada apa-apa dengan saya, dibawa ke rumah sakit, saya mau di sini saja, di tempat ini saja, tidak perlu dibawa ke ICU. Gitu, saya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya pergi jauh-jauh dari negeri Belanda menjadi misionaris pelayan di sini. Ya tujuannya akhirnya kan bertemu dengan Tuhan. Ya sudah di sini nggak apa-apa. Maka sampai akhir hidupnya beliau tidak di ICU. Karena sudah bilang. Dan beliau memang sudah tahu, menyadari gitu. Memang dan sudah kesadaran sendiri. Tapi sepertinya butuh tingkat pemahaman iman yang berbeda kali Mo ya. Tidak ngomong gini tahu gini gitu ya, pasti butuh. Tadi diskusi awal to the next level. Tadi tuh. Oke, kalau gitu pertanyaannya kita naikkan ke to the next level juga. Dan Romo tetap masih tentang bunuh-bunuhan. Tangan mas. Apakah Pastor setuju dengan film pembunuhan? Bukan itu. Apakah gereja Katolik, bagaimana gereja Katolik menyikapi tentang hukuman mati kalau begitu? Tentang kalau kayak di China ya, dor tembak, Korea Utara gantung ya gitulah pokoknya. Hukuman mati. Biasa ini kaitannya dengan terpidana. Betul. Dia masih punya hak untuk hidup. Misalnya penjara seumur hidup. Itu kan hak dia untuk itu. Kalau di penjara mati karena sakit ya, wabah apa nggak tahu atau dia kenapa, ya itu beda persoalan ya. Tapi hukuman mati sekali lagi itu kita menghormati hak hidup yang diberikan oleh Tuhan. Berarti secara aktif tidak disetujui. Tidak. Kalau memang hukuman aktif nih, Sony disuntik atau langsung ditembak mati. Gitu. Jadi gereja Katolik statementnya adalah sebenarnya tidak ada menyatakan setuju dengan hukuman mati ya. Hukum negara dan itu hukum internasional pun ya. Itu kan beda-beda ya, tiap negara beda-beda kan. Beda-beda. Memang ini sendiri masih perdebatan sih. Sama. Maka kalau ada peristiwa hukuman mati misalnya, kalau dari pihak gereja Katolik diwawancari, pasti jawabannya ya seperti itu. Iya. Tentang hak hidup oleh
Tuhan diberikan kepada setiap manusia. Manusia. Dengan cara lain dihukum boleh, Ya. tapi tidak dengan Misalnya menghilangkan seberat-beratnya nyawa ya, ya. berat-beratnya ya sampai seumur hidup misalnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi kan masing-masing negara itu dia. Ada Nah, yang itu. berlandaskan hukum agama, ada negara punya hukumnya sendiri bisa. Betul. Nah, membunuh ternyata luas ya. Panjang juga. Padahal Cuman simpel. Jangan membunuh. Kayaknya simpel gitu Lima sebenarnya. suku kata ya, Banyak. jangan membunuh. Ya. Benar. Oke. Keenam, jangan berzina. Ini juga berapa suku kata nih? Jangan berzina. 5 panjang 5, lagi nih kita. jangan berzina. Ini apakah berzina maknanya seksualitas saja Mo? Saat itu? Kalau yang di Indonesia, kamu sih berzina berarti melakukan hubungan seksual bukan dengan Pasangannya pasangannya sah. atau di luar pernikahan. Itu yang kita alami ya. KBBI itu. Ya KBBI betul ya. Nah, tapi yang di zaman Israel pada saat itu sebetulnya ya ada sedikit diskriminasi bahwa yang dilindungi hak pria dan keluarga. Kenapa? Perzinahan itu waktu itu masih menyasar kaum perempuan. Oh iya. Jadi- Ini kita ngomong saat itu ya. Saat ini. itu ya, bukan yang sekarang. Iya. Saat itu, jadi yang dihukum pasti selalu perempuan berzina dengan Laki-laki yang bukan lain. laki-laki lain yang bukan suaminya. Oke. Itu ketahuan ya. Nah itu, tapi pihak pihak laki-laki nggak ada tuh. Hukumannya. Nah, oke. akhirnya terus berkembang. Kemudian di Perjanjian Lama konteks Romawi, kan Yesus juga mengatakan tidak hanya perempuan loh, tapi laki-laki yang menginginkan istri sesamamu, kamu sudah berzina loh. Nanti Iya, masuk iya, ke yang Iya, ke-9 itu ya. 9, 10. Mm-mm. Oke. Nah itu maksudnya untuk itu ya. Sekali lagi yang mau dijaga sebetulnya keluhuran nilai pernikahan dan keluarga, kesetiaan antara suami dan istri. oke. Itu yang mau dijaga itu. Kalau pacaran gimana nih? Dalam artian Iya. kan belum menikah. Kategori zina berarti. Zina gimana nih? Selingkuh zina nggak ya kira-kira? nih? Ada lagu Roma Irama dulu apa tuh yang Bujangan. Piano. Mari, Kenapa mari. mabuk itu dilarang? Karena Mira mengganggu Santika, sehat. Bukan. Bukan. Termasuk ada lirik ininya ya. Ya yang pacaran. Pacaran. Nah itu kan ada apa? Ada batasannya misalnya. Ini boleh, ini tidak gitu. Iya. Misalnya demikian. Iya. Misalnya demikian, kalau pacaran ya batasnya ini. Nah, tapi kalau saya tahu, misalnya kalau saya tidak kuat-kuat iman, dengan bergandengan tangan, dengan berpelukan, apalagi suasana mendukung, bisa menjurus ke arah sana. Janganlah saya memasukkan diri saya ke dalam pencobaan. Iya. Nah, saya tahu nih, misalnya saya nggak bawa apa-apa yang jas hujan nggak ada, payung nggak ada. Saya naik motor nih, kalau sampai Sultan Agung pulang hujan deras nih, saya tahu pasti saya kehujanan. Iya. Kan caranya ada, ya oke lah saya nunggu aja. Berteduh. Iya. Berteduh. Atau ya udah saya tinggalkan motor di sini, saya naik gokar aja atau grab Iya. car. Sesuatu Itu bisa cara kita lain. ukur sebenarnya. Bisa. Oke. Nah kalau pacaran memang harus ya itu tadi, mewaspadai diri sendiri dan rekannya ini, teman pacar saya ini. Tapi kan nggak jarang juga gitu si iblis dikambing hitamkan. Iya. Seringnya gitu Anak sih. saya digoda iblis pastor kemarin pada saat wah. Nah itu makanya memang pendidikan agama, budi pekerti orang Seksual tua juga itu penting tuh Mo. Sex education. apakah diperbolehkan melakukan hubungan seksual pada saat berpacaran. Itu. Pastor, tapi kan ini saya kan hanya ini. Hanya ini. Nah, itu misalnya ya. Mau kalau gitu sempat ada loh batas zina nih, kategori zina tuh hubungan seksual kah atau ada zina mata? Nah, Iya. Ngeliat apa kamu gitu? ya, nanti yang ke-9 tuh. Oh, oke. Tapi kalau kita loncat juga apa-apa karena 8 ya. Tapi yang- kalau misalkan contoh kayak misalkan pornografi masuk berzina. Nah, karena pornografi ya, kan dari situ kita meneruskan gitu. Karena itu kan setan masuknya lewat beragam cara ya. Ada tendensi untuk Iya. berikutnya. Ya, mungkin lihat fisik orang cewek enggak ya, tapi saya melihat televisi kah atau handphone ya, website yang porno atau video yang porno seperti itu. Dengan situ kan saya bisa mengembangkan imajinasi saya. Kan cowok biasanya pintar berimajinasi, ngaku loh. Sabar Mo. Itu kan dibanding perempuan cowok lebih pintar Yes. untuk berimajinasi. Nah, Kamu cowok juga kan? Iya, saya cowok. Makanya saya katakan itu. Ini kalau kata Spider-Man gini-gini. Ya kan? Ya kan? Semuanya Ayo. Nah, bahayanya adalah kalau dikembangkan begitu. Nah, artinya juga saya tidak mendukung dong industri pornografi yang mengeksploitasi tubuh seseorang. Baik pria maupun wanita. Yes. Padahal kan tujuannya bukan untuk itu. Ya.
kalau kata Rasul Paulus kan Tuhan hadir tuh, bait Allah nih tubuh kita ini. Maka harus diperlakukan secara sebaik mungkin. Nah, makanya setan itu kan menggoda dengan tadi saya katakan beragam cara. Entah pacaran kah, entah ini, entah itu. Itu yang susah di situ. Ya, kalau gitu kita sambungin aja ya ke 9 ya, karena kan sebenarnya 6 itu kalau memang lihat sejarahnya banyakan adalah kaum perempuan yang terkena dampaknya. Nah, kalau 9 kan detail nih buat laki-laki. Jangan mengingini istri sesamamu. Ini kan kalau dilihat juga ini kalau bukan di kejadian Musa membawa keluar ya, Raja Daud juga akhirnya istri dari anak buahnya kan gitu kan, diembat juga. Oh, ini sebenarnya 6 sama 9 ini relate ya, Mo ya? 6 buat perempuan, 9 buat laki-laki. Apakah masa itu juga berarti? Nah, relate dalam artian yang ke 9 ini, jadi 10 perintah ini tidak hanya mengatur yang tindakan lahiriah ya, tapi juga yang batin. Yang batin ini kan ngatur mengingini istri sesamamu. Baru ingin. Ya, tetapi terjemahannya Hamad itu terjemahannya berarti inginnya tuh sudah ngebet sekali gitu. Dan akan diwujudkan dalam tindakan. Nah, itu yang mau dijaga. Tapi tujuan akhirnya adalah kalau saya mengingini istri sesama saya dan kepengen gitu, artinya itu diwujudkan berarti saya menghancurkan keluarga dia. Kan istri sesamamu berarti dia sudah punya keluarga dong. Saya ambil sini, saya merusak keluarga saya, dan juga keluarga dia rusak gara-gara saya ambil. Nah, yang mau dijaga orang Israel dan Allah sendiri adalah gimana kamu menjaga satu sama lain ini. Maka dikatakan jangan mengingini. Kalau ada keinginan di situ diwujudkan. Nah, ini kalau bahasa kita apa ya? Kebelet tuh ya. Ngebet gitu, ngebet udah kepengen banget tuh. Saya udah kepengen tuh apapun udahlah pokoknya gue mau beli ini gitu. Apapun hujan badai gue nggak punya, pokoknya pengen. Nah, saya pengen banget tuh, nggak tahu kenapa. Nah, itu sampai ke ubun-ubun saya wujudkan dalam tindakan. Nah, udah sampai itu. Mungkin bisa dibunuh suaminya supaya mendapatkan istrinya. Bisa jadi melanggar lagi. Double bro. Combo. Udah gitu dia kan melawan nasihat orang tuanya. Melanggar lagi. Masuk. Centang. Betul. Lalu ini ngomongnya pada saat itu konteks bangsa Israel. Zaman sekarang di kehidupan nyata, maaf Mo, banyak godaan lewat gadget. DM istri orang, chatting istri orang, bahkan gak cuma istri, kadang lakinya. Waduh, kok bisa? Kan banyak sekarang penyimpangan yang ada begitu kan, gitu. Tiba-tiba seorang pria menginginkan suami orang kan aneh gitu. Tapi kan kejadian ada nyata. Gimana Mo, itu termasuk melanggar juga kah? Melanggar kan sudah ini diwujudkan dalam tindakan. Ada tindakannya. Saya kepengen nih gue WhatsApp-in atau ini DM gitu misalnya. Aduh, ini ragu-ragu ya. Tapi karena sudah kepengen, udahlah. Terusin. Kan setan di belakang kita, udah cuek aja. Walaupun isinya cuma Q gitu. Q, apa nih? Catcalling tapi texting. Apa sih? Q. Nah itu soalnya kan kalau misalkan sampai gayung bersambut soal itu kan bakal jadi tendensinya bisa ke ini. Nah kalau pihak sebelah sana itu memberikan respon ya sudah itu bisa udah menjadi Q menang. Kan kejadian keluarga dia rusak, keluarga saya juga rusak. Itu makanya harus balik lagi, sadar lah pertama. Sama kalau kita ini ya nyasar gitu ya, di tol aja, salah nih. Artinya tol kan nggak bisa langsung U-turn, tapi beresin pintu keluar pertama tuh saya harus keluar. Sesegera mungkin baru masuk lagi. Kalau enggak terus saya nyasar semakin jauh. Oke, jangan mengini istri sesamamu. Ini dalam ternyata padahal kalau kelihatannya cuma istri loh gitu. Istri, tapi tujuannya kalau saya ngambil istri orang berarti ya itu tadi saya merusak keutuhan rumah tangga, keluhuran rumah tangga ya, yang Allah hadir di sana, saya rusak tuh. Yang pacarannya gimana nih, Mo? Yang apa? Yang pacaran nih, selingkuhin pacar orang gitu. Nikung. Saik. Gen Z.
So Gen Z Ini tapi masih pacaran nih, masih Ya, pacaran nih. ditikung. Anak-anak Wah. OMK kan pada nyimak nih ya kan ini mau bahasanya koleksi, seleksi, resepsi. resepsi. Nah, ini kan koleksi, Apa, Bang. koleksi, seleksi, seleksi, resepsi. resepsi. Nah, ini Koleksi ini tahapan 10 koleksi. nih, 10. Seleksi, Seleksi, oke, gua 4. 4, 3, 2, oke si A nih, baru nanti resepsi. Nah, dari jauh nih, aku akan memilih cewek si A, soalnya dia kayaknya oke, gue tikung gitu. Tapi kan masih fase pacaran. Itu tuh sudah bisa dianalogikan mengingini gak sih, Mu? Walaupun fasenya belum menikah ya. Gini ya, kalau pacaran kan tunangan betul ya. Belum. Belum. Kalau Mungkin, tunangan itu kan sudah mungkin. miliknya. Iya. Nah, kalau pacaran saya udah tahu batas. Oh, si A ini miliknya si B ya. Ya udah saya tahu batasnya. Tetapi kalau saya masih kepengen juga, apakah nggak ada yang lain? Atau Iya, ya sudah saya bersikap seperti biasa ya. Kalau itu memang pasangan saya yang dianugerahkan Tuhan, itu akan balik kepada saya. Kalau bukan pasangan saya, Tuhan tolong jodohkan lah kayak gitu ya. Maksa. Tapi kan nggak enak ya kalau kita udah punya orang, apalagi sahabat Iya. kita sendiri, lalu ditelikung gitu, Iya. dihianati gitu ya, diambil gitu. Makanya tercipta lagu Judika tuh, Aku Yang Tersakiti, kan gara-gara Iya. itu ceritanya. Iya. Kenapa jadi ke lagu saya? Padahal saya barusan mikirnya hianati. Bukan. Aku tadi mikirnya apa? Mama Papa Larang. Ya. Karena ada tuh yang orang muda Iya. tuh sangat suka grup lagu Revenge atau apa ya? Oh, For Revenge. For Revenge. Ya, oh, itu sampai nangis itu Sampai nyanyinya. nangis banget karena Andrea tuh. itu orang-orang yang disakiti. Tapi itu pengalaman pribadi. Iya, iya. Terwakilkan dalam lirik lagu ini, jadi emosinya tuh keluar gitu. Apa berarti kita bisa menganalogikan jangan mengingini hak sesamamu? Artinya ini berlaku untuk pria wanita. Iya. Sekarang pun siapapun, bukan hanya pasangan ya konteksnya, barang, Iya. barangkah atau harta Iya. atau apapun bisa kita analogikan. Beneran nih Itu nggak nggak boleh envy nih mo gitu. Iri mah nggak apa-apa. Oh, saya ngiri, tapi saya Tapi tidak jangan- mengembangkan. mengingini. Tapi harus diubah secara positif. Oh ya, aduh si Nodi handphone keren ya. Saya hanya punya ini berarti, tapi saya harus bekerja keras untuk seperti itu. Kalau jadi motivasi, it's okay. Iya, untuk ini. Tapi apakah iya saya butuh? Iya. Misal kalau Nodi keren gitu karena dia butuh karena pekerjaan. Kalau saya Iya. ngapain juga gitu loh. Jadi mengingini bukan untuk menguasai. Itu ya, itu yang tidak boleh menguasai milik sesamamu Iya. gitu ya. Jadi Oh, kalau oke. ada orang pacaran misalnya ya, saya kepengen saya berbuat sesuatu yang lain tapi tidak mengambil hak. milik orang. Apalagi kalau sudah sampai tunangan, udah sampai Iya. pernikahan gitu. Oke. Oke. Jangan mengingini. Nah, berarti itu mirip 10 juga dong, Mo. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Nah, kalau secara tidak adil, kalau ya dari Jelas bayangan lagi gua nih, kayaknya lebih culas lagi nih orang gitu. Pakai Ya, licik. cara lain nah, Iya. kan? Licik kan? Iya, ini kalau di zaman istirahat pada saat, karena banyak orang itu pengen ngambil rumah, ladang, tanah yang nggak bergerak itu kan, yang nggak bergerak itu memang ada. Tapi saya curi. Kenapa nggak boleh Tuhan? Karena ini milik warisan orang tua. Rumah, ladang, tanah harus dibudidayakan berkembang. Saya meninggal, ya kamu meneruskan. Kalau dikembangkan lagi kasih ke anak kamu. Kalau ini diambil berarti modal saya untuk kehidupan keluarga habis betul. Gak punya harta Hilang. lagi. Tapi kejadian adalah banyak orang Israel pengen numpuk harta kekuasaan. Si Nodi punya banyak tanah, Nodi nih, saya hilangin. Sony juga nih, saya bunuh. Dengan tujuan lain membunuh ini kedua, tapi yang pertama saya menguasai harta Harta. milik. Ya, Oh. itu yang nggak boleh. Iya, iya. Sama kayak Daud itu. Si anak buahnya suruh barisan terdepan Batseba meninggal, Batseba. Ya. Akhirnya dinikahin. Oh iya sih, mirip-mirip gitu. Jadi 9-10. mengingini milik sesamamu secara tidak Betul, adil. tadi licik ya, saya tahu. Nah, kasus-kasus korupsi kan gitu, orang menimbun harta kekayaan untuk siapa saya dan keluarga saya meninggal, amit-amit, yang lain tuh sejahtera, walaupun di lewat cara-cara yang itu licik, Iya, bukan iya. uang saya, bukan milik saya, tapi diambil kan, Iya, diambil. iya, iya. Sayang ya waktu itu belum ada korupsi. Coba jangan korupsi. Wah, kena tuh. Siapa tahu udah ada zamannya pada saat itu dengan cara yang lain gitu ya. Dengan cara yang lain. Cuman kayaknya kalau ditulis Son, bisa tolong lebih lah, kena Son, gitu nepotisme dikit juga. Kalau saya mah justru nyarinya apa? Jangan sombong, Mo. Jangan Saya punya sombong. temen. Waduh, lu Katolik. Katolik. Udah pernah ke Vatikan belum? Oh, itu. Sombong. Ada yang gitu, Not. Ada. Itu mah pongah. Sombong nggak ada ya, Mo ya. Sombong nggak ada ya, Mo. Itu nanti ke-11. Balik ke sini. Jangan mencuri, jelas. Mengambil hak orang lain ya. Iya. Ini yang lebih dituju sebetulnya dari 10 perintah lain ini adalah ngambil dari orang justru.
orang yang diambil budak ya. Oh, Saya saat itu, ya oke. Sony di malam ini saya ambil, saya culik nih. Budaknya Sony, pekerja Sony Iya. lah. Tujuannya untuk jadi saya. Tapi saya mengambil kemerdekaannya budak ini dan juga harta milik Sony. Itu yang diambil, saat mencuri. itu ya. Para Oke. pengusaha please jangan suka Sikut-sikutan. nyuri karyawan orang lain. Nah, itu bajak ya. Baca Ya, karyawan orang ngajak. Ya, lain. hijack gitu. Jadi Kecuali ya, memang ambil. sepakat Kecuali ya. kalau memang nilainya Ya, sepakat. value-nya bagus dan tidak melanggar aturan. Betul. Ini Karena malah kan ada- kejadian di iya, penyiar, ada- betul. penyiar itu kejadian. Oh gitu. Iya, ada Ada. di Wakanda. Iya. Untung saya bukan penyiar ya. Iya, mau aman. Kalau nggak Oke. laku saya. Mencuri ini konteksnya sebenarnya semoga mudah dipahami. Cuman waktu itu kejadiannya seperti itu. Iya. Dan ini kalau zaman sekarang plek-plekan nih bisa sih, jangan mencuri, jangan mengambil hak yang bukan hakmu dari orang lain secara paksa gitu ya. Iya, itu kan Oke. itu hak orang lain tuh ya sudah milik Pak Step, saya nggak boleh ambil. Kamu salah sendiri, ya itu. Mungkin bisa dianggap korupsi masuk sini ya. Kan mencuri Iya. uang Iya. rakyat. Betul. Jeng-jeng. Betul. Bisa ya, bukan hak dia nih mengambil uang tersebut, harta Ya tersebut. masa untuk 1 minggu jajan untuk anak saya pakai instan itu Iya. 3 juta berapa gitu. Iya. Gila ya. Ini maknanya memang bisa diperluas sebenarnya. Ini kan konteks diksinya adalah jangan mencuri, tapi bisa lebih luas sekali. Betul. Satu lagi nih yang menarik nih. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan bohong itu maksudnya. Ya. Bersaksi dusta. Atau fitnah. Nah, Ya. bisa. Nah, yang ke-8 saya baik dulu yang dulu sebelum ke sekarang ya. Oke. Yang dulu adalah kalau saya tidak tahu apa-apa tapi saya berbicara tentang hal yang tidak benar yang merugikan ya. Saya ngomong di depan Nodi nih, si Sony tuh gini. Pada akhirnya Sony itu diusir dari kampung ini. Oke. Akhirnya dibunuh misalnya karena Amit-amit. gini. Ha-ha. Padahal saya itu ngomong tentang yang Padahal Sony nggak lakuin. enggak. Menyebar fitnah Iya. berarti ya. Seperti ya Oke. kebun anggur Nabot gitu ya, satu raja-raja tuh. Nah itu kan fitnah seperti itu. Iya. Saya tidak melakukan tapi ngomong gitu. Ya. Saya disuruh ngomong gitu. Ya kenapa yang nyuruh? Yang ini yang nyuruh. Nah makanya itu sebenarnya saksi di pengadilan pada saat itu. Jangan sampai saksi sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi saya ngomong ini yang saya tidak ketahui sebetulnya. Padahal apa yang saya omongkan ini bersaksi dusta merugikan orang lain. Apakah keluarganya, anggotanya, apa yang lebih parah, nyawanya terancam gitu. Nah, misalnya. masalahnya gini mau kalau kayak di pengadilan gitu ya, saya bersaksi, saya tahu kejadiannya bahwa Sony pernah ke Vatikan misalnya gitu ya. Saya tahu. Fakta lah, itu, gitu. fakta. Iya, makanya saya tahu kan. Ya. Tapi kan jadinya pasti menyudutkan salah satu pihak mau. Dalam artian satu ada pihak yang memang mungkin pendakwa, ada yang didakwa nih gitu. Kalau saya bersaksi melawan yang didakwa, berarti si yang didakwa nanti akan jadi dihukum. Wah, itu gimana tuh mau? Asal saya tahu bahwa apa yang saya ini adalah sebuah kebenaran. Oke. Ngomong kebenaran. Tapi nanti kan saya rundingan tuh dengan pihak pengacara, ya dulu ya, yang manggil saya. Tidak, saya harus konsisten pada kebenaran ini. Ngomong. Oke. Tapi jangan sampai kebenaran saya ditujukan untuk menjatuhkan Orang lain. misalnya. Oke. Gitu. Yang penting kalau menjadi saksi, saya tidak merugikan orang lain. Maaf ini kalau gibah masuk sini nggak ya mau di zaman sekarang? Bisa aja. Gibah nih dalam artian, ngomongin Son, lu orang. tahu nggak Son? Iya. Biasanya gini, passwordnya tahu nggak? Oke, masuk. Tapi lu jangan bilang siapa-siapa ya. Alah, pret lah yang gitu mah. Film apa tuh yang Ibu Tejo tuh apa namanya? Oh iya, Bu Tejo, Bu Tejo Sowan Jakarta terakhir itu yang ada. terakhir ya. Nah, itu kan sama juga yang sebelumnya juga yang jalan di truk itu ya. Kan gibah tuh ya, ngomongin orang lain. Nah, kalau ada orang itu ke saya, Pastor saya gini-gini gibah gini. Sekarang posisikan diri kita kepada orang tersebut. Kalau kita sama kelompok kita, Yang diomongin. ya kita yang diomongin mereka berdua nih. Bayangin Pastor Samong diomongin oleh Nodi dan Sony di belakang. Iya. Kalau kita sih di depan mau ngomongin. Karena ini podcast. Iya, podcast. Jadi Nggak ngomongin selalu di tahu, depan. sorry ya, nggak tahu kan apa yang kita bicarakan. Nggak tahu kan Not, saya sama Romo sama nggak punya grup isinya berdua. Iya. Mau ngapain? Lu japri aja. Nggak guna. Grup isinya 2. Gibah itu juga nggak Iya, bisa. masuk Nggak kategori. nggak baik lah. Mau Lagi apa untungnya gibah gitu loh.
Iya, iya. Seru aja mau katanya gitu. Oh, nyari serunya. Harus diakui iya, ada seru-serunya. Nah, tapi kan orang jadi membentuk persepsi orang lain ya, yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kan cerita semakin Framing jadi iya, kayak framing betul ya. ya. Jadi kita akhirnya yang menjudge saya orang lain. Oh, jadi si Pastep tuh seperti ini toh ternyata. Padahal nggak sama sekali. Kita belum mengenal langsung, Iya. kita hanya mendengar dari orang lain, tapi kita Begitu judgmental. saya ketemu pernah Pastep, salaman itu ya Pastep, Pastep tuh gini-gini ya dalam hati tuh. Betul. Padahal Pastep tidak seperti itu. Oke. Mo, ini 10-10-nya kalau dibahas nih, tadi kita sudah cukup panjang ya. Kita masuk ke konteksnya setelah nih Mo ya. Apakah 10 perintah Allah ini masih sesuatu yang relevan? Sedangkan kalau kita kan di ajaran Kristiani, ini di perjanjian lama Mo. Sampai akhirnya perjanjian baru, Yesus datang dengan hukum kasihnya. Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu. Itu apakah ini menggugurkan 10 perintah atau ini dua hal yang karena ini berlaku hanya untuk umat Israel saat itu, walaupun sekarang dianalogikan berlaku untuk semua umat Kristiani. Atau masih bisa di mix Masih and bisa. match. Nah, sedangkan Tuhan Yesus datang dengan hukum cinta kasihnya. Ini masih relevankah Mo? Kan Tuhan Yesus datang yang perjanjian baru itu menyempurnakan. Dia kan bilang, saya bukan menggugurkan atau meniadakan, enggak, tapi saya menyempurnakan hukum Taurat itu. Oke. Nah, termasuk ini kayak makanya tadi bukan hanya yang tertulis, tapi nilai apa yang ada di balik situ tuh. Contoh tadi berzina. Apakah tindakan berzina saja persetubuhan atau Tidak ada literally yang tertulis. Iya, menjaga keutuhan nilai kesetiaan dalam perkawinan. Atau yang tadi ya mencuri ya, itu ada hak kemerdekaan orang lain yang saya ambil, saya makan gitu. Padahal itu mungkin dia butuh sekali tuh, uang saya ambil, barang saya ambil misalnya. Atau nomor 3 tuh, kuduskanlah hari Tuhan. Itu saya kira sampai kapanpun kita beragama ya, apapun agama kita ya, itu ada kewajiban untuk ya berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, ke gereja misalnya. Saya kira sih masih sangat relevan ya untuk kita zaman Jadi sekarang. bukan meniadakan, tapi Yesus datang menyempurnakan dengan hukum cinta kasihnya. Bahkan juga kan di malam sebelum Yesus wafat malam ini Wah, nyanyi. Mau masuk suara tiganya kan gagal. juga pada saat dia membagikan tubuh dan darah juga kan akhirnya ada kata-kata kenangkanlah aku gitu-gitu kan ya. Itu juga yang menjadi landasan Ekaristi juga kan Mo ya. Di mana hari Minggu ya pasti ada Ekaristi gitu. Maka bagaimana saya bisa mengenangkan kalau saya nggak hadir? Tapi kan pastor secara online dulu online gitu. Sekarang kan ada, kondisinya dibuka. sudah COVID ya udah nggak ada gitu, walaupun masih ada ya teman. Maksudnya gereja sudah dibuka. Kenapa saya kekeh masih online? Karena mungkin ada beberapa alasan sih pastor. Ada beberapa yang memang sakit. Kalau memang tapi kalau saya punya kesempatan sehat gitu, punya kesempatan waktu, gitu. Kenapa saya harus di depan internet gitu misalnya? Kenapa tidak ke gereja langsung? Betul, walaupun di gerejanya juga tetap di depan sih Mo. Di depan tenda maksudnya. Datang telat. Mo, sempat ada pertanyaan, apakah ini 10 perintah ini yang dimaksud dengan Torah dalam kitab Yahudi itu beda kan Mo? Beda. Jadi Torah itu kan aturan perilaku bangsa Israel, orang Yahudi. Ini kan dibilang khusus pada saat mereka keluar tuh dari padang gurun dia di Gunung Sinai itu, yang Musa bolak-balik tuh si Musa itu 3 kali loh bolak-balik. Capek itu Mo? Iya, tapi pas sampai dia turun ngelihat wah gile kan, makanya dia membanting itu, buang kayak gini gue tinggal iya, percuma gitu, sia-sia. Kenapa dia turun ngelihat masyarakatnya, bangsanya itu ya itu menyembah berhala itu. Karena mereka nunggu Musa tuh 40 hari 40 malam kok nggak balik-balik. Dia tanya kepada Harun. Mereka tanya kepada Zipora istrinya. Tanya kemana nih? Pasti udah mati. Pasti kok nggak ada kabar. Pesan apa dari Tuhan? Ya udah, kalau bangsa-bangsa lain tuh ada dewa yang kami sembah. Maka mereka suruh ngumpulkan harta bendanya, dilebur jadi emas, api, lembu. Pada saat itulah Musa, kok seperti ini ya? Kesel lah. Oke.
Jadi itu bukan Torah ya, Moy? Torah itu Sudiro, Pak. Torah Sudiro. Torah Itu Sudiro. prediksi si Torah teh. Ya, Jaya. Aduh, jadi ke situ. Kalau Torah Jadi itu Pak adalah kalau lu ronsen minta ronsen Torah, Pak. Toraks, Mas. Toraks. Aduh, Tahu nggak sih ada ini katanya sama Musa ya, ada satu teori Ya, ada bahwa- di TikTok. Jadi nggak tahu ya, gue pernah cerita sama Lunot. Jadi Elia kan naik ke Gunung Karmel, Iya. Musa ke Gunung Sinai, dan Yesus itu yang ketemu dengan Musa dan Elia. Jadi katanya ya teorinya ya, itu tuh dalam teori lintas waktu timeline. timeline-nya itu tuh mereka bertemu gitu. Padahal itu kan beda ratusan ribuan tahun ya. Jadi kayak yang kenapa Musa bisa sepede itu waktu ke Gunung Sinai, waktu Elia juga ke Gunung Karmel, karena mereka bertemu. Ya. Makanya mereka semantap itu. Ya Mesias itu gue udah ngeliat. Karena kita ketemu di atas gunung. Ya waktu Tuhan Yesus ketemu yang murid-muridnya, kami sediakan kemah untuk Musa dan Elia. Jadi katanya mereka tuh Musa dan Elia ya memang Mesias sudah ada. Jadi lu percayalah karena gue udah ketemu di atas gunung. Oke, menarik, sebuah teori. Padahal beda waktu. Itu rentan waktu yang jauh sekali. Tapi kenapa Musa dan Elia bisa pede? Traveler itu. Wah. nyata. Ya intermezzo lah. Itu menarik juga teori-teori gitu. Oh oke. Nanti kita akan bahas ada teori-teori dalam dunia kekristenan yang is it true? Atau Pastor Oke. closing statement malah buat hari ini apa nih kira-kira tentang 10 perintah Allah yang memang kalau secara harafiah kita mungkin agak bingung dari bahasa, tapi kalau memang secara sudah kita jabarkan dari Pastor Samong, oh ternyata begitu toh. Ada closing statement apa, pesan apa sama umat-umat yang Tadi saya berangkat dari Sultan Agung pertanyaan. pasti. bukan berangkat itu, bukan berangkat physically, bukan. Gila dia ini apanya? Banyak banget ya. Apa koleksinya gitu? Koleksinya. keluar. Samber. Iya, namanya Kayak pelawak geledek. nih. Iya. Kemarin di Paulus sendiri ini Berangkat dia. kamu yang gue seorang Roasting, pelaut. iya. Roasting. Ngerosting romotri. Ngerosting romotri, Di benar. Paulus sendiri. Padahal kan jelas tertulis jangan Iya. bersaksi dusta. Kalau Nodi mengatakan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, nggak ada Bukan kapal di pelawak. sini. Kenapa? Apa tuh? Nggak ada kapal laut. Belum ada dari Nggak muat tempatnya. dari AL belum datang. Kebetulan yang nyamperin kita dari AU. Oh. Closing statement apa nih, Mo? Oke. Nah, 10 perintah Allah itu masih sangat relevan untuk kita saat ini. Itu walaupun itu diberikan untuk orang Israel ya, tapi yang tadi kita utarakan, diskusikan, sharingkan itu masih sangat relevan. Itulah yang menjadi tuntunan moral kita dalam hal mewujudkan iman Kristiani kita. Kita dipilih secara khusus menjadi bangsa yang terpilih, umat Allah terpilih, dan kita di sana. Kita diberikan keistimewaan untuk menyebut Allah sebagai Bapa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka wujudkanlah keistimewaan itu dengan ya berperilaku. Dalam 10 perintah Allah ini, umat mah tinggal apa? Tinggal ya udah menanggapi ketaatan pada Tuhan, ungkapan iman saya dengan ini. Oke Tuhan, saya taat kepada perintah-Mu ini. Tujuannya baik karena ini jalan kita menuju Tuhan. Nah, kita diarahkan. Kadang-kadang kita menyimpang tuh. Nah, ini tuntunan kita, guidance kita supaya arahnya tuh benar gitu. Sesuai dengan relnya. Ya. Ternyata panjang juga nih ngobrolin 10 perintah Allah. Kalau ngelanggar ya pengakuan dosa lah, ya. Iya, kalau ngelanggar gimana, Mak? Pengakuan dosa cukup? Atau maut, Mo. Serem. Mo, kalau ngelanggar gimana, Mo? Kalau untuk Pastep dan kawan-kawan Kok Pastep pasti juga? ya itu apa yang biasa aja. Kalau misalnya Nodi, Son ya ngaku dosa ke saya, penitensinya jalan salib seumur hidup tiap hari. Bayangin. Kurus dong gue. Iya. Jalan salib Iya. seumur hidup Iya. setiap hari. Padahal yang dilanggar cuma nggak ke gereja hari Minggu gara-gara MC. Apapun lah pokoknya kalau Nodi datang. Nah, Seumur hidup, Not. Ya, kan Tapi ini itu kan baru siapa? gua, sorry. Ini host ya kan. Saya waktu pengakuan saya hostnya waktu. Iya. Oh iya. Oh iya benar ya. Maka dari itu saya tidak akan mengaku dosa kepada Pastor Samong. Aduh, Pastor terima kasih. Terima kasih obrolan banyak. kita hari ini. Iya. Seru Terima nih. kasih, yes. Nanti kita bahas juga tentang hal-hal lainnya yang pastinya janji ya Pastor mau datang lagi ke rumah. Iya Noni. dong. Siap. Siapin waktunya aja. Siap. Terima kasih. Baiklah umat sekalian, Ya, Bapak diminum, Ibu, teman-teman Iya. sekalian semuanya terima kasih Ya. sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di rumah Noni berikutnya. Bye. Terima kasih. Bye. Bye.